Kenapa? Kenapa liatnya gitu? Sakura, kamu jangan berpakaian begitu dong keluar rumah. Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong. Sok suci. Ih. Hai, halo, kamu cantik banget. Boleh kenalan nggak? Ada tempat makanan yang enak loh, ayo ke sana. Kamu itu lucu juga ya ternyata. Iya dong, kalau nggak lucu kamu pasti bosan kan? Ya enggak lah sayang. Tiap diajak bertemu, Taiga selalu menghindar. Apa jangan-jangan dia mau menghindari tanggung jawab ya? Ah, apa ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana nasibku? Ayo Zai, temenin. Mau kemana? Bejir banyak banget. Widih, customer kaya coy. Udah mbak, itu aja. Berapa semuanya? Kaya aku. Baik, totalnya 260 juta. Loh mbak, kok mahal banget sih buset? 1000 aja bisa nggak? Hah, nggak boleh lah. Ya mbak, tapi saya cuma punya 1000. Ah, lama. Ya nggak bisa lah. Makanya kalau nggak ada duit tuh nggak usah beli. Dah pergi ke sana. Mbak. Terima kasih sudah berbelanja. Besok-besok jangan mampir lagi ya. Karena cantik, bocil cewek ini populer banget di sekolah. Semua cowok-cowok rebutan pengen duduk sama dia. Tapi dia malah penasaran sama bocil cowok gembul ini guys. Dia sampai manjat pohon biar bisa kenalan. Si bocil cowoknya malah kabur. Dan ternyata bocil cowok itu baru aja pindah ke sekolah yang sama. Karena badannya gembul, tampangnya cupu, dia jadi diledekin sama temen-temennya. Dia selalu diganggu, gak punya temen. Nah tapi si cantik justru pengen deket sama dia, ngajakin makan bareng. Dia yang selalu ngebelain bocil cowok ini pas diganggu anak-anak lain. Bahkan ternyata si bocil cowok takut guys sama hujan. Bocil cewek ini ngelindungin dia biar gak kehujanan. Dan dipasangin headset lagu biar bunyi hujannya gak kedengeran. So sweet, mereka deket gak mandang fisik ya guys. Hai nak, cabutkan ubanku ya. Nanti ku upah. Siap kakek. Oh, dipercepat aja deh. Potong semua ubannya. Terima kasih kek. Oh, Hai nak, pijatkan punggung mama. Ini mau Lebih kuat. tunggu sebentar. Rasakan ini mau. Bagaimana mau? Luar biasa. hai nak, cucikan sepedaku yang kotor ya. Siap kakak. Kau kemana sepedaku? Sudah bersih kakak. Bayarannya. Ini? Asyik dapat uang banyak. Lina wanita pemberani yang tidak takut sama hantu, lalu dia membeli rumah tua yang sudah ditinggalkan sejak lama. Malam pertama, Lina mendengar suara anak kecil. Malam kedua, tasnya tiba-tiba jatuh sendiri, hingga Lina merasa dongkol dengan semua gangguan itu. Keesokan harinya, Lina mulai mencari tahu kebenaran tentang rumah itu. Dulu rumah ini pernah kebakaran. Ada anak laki-laki yang terperangkap dan meninggoy karena tidak ada yang menolongnya. Malamnya, sesosok hantu itu duduk di ujung tempat tidurnya Lina. Kumohon, jangan pergi dari rumah ini. Aku sedih sendirian, tidak punya teman. Aku tak akan pergi. Kalau begitu, kamu akan kuangkat jadi anakku. Tapi kamu jangan reseh ya. Keluarga ini lagi makan malam nih di meja. Si anak udah kelihatan seneng banget, pengen cepet-cepet makan. Tapi orang tuanya malah nyuruh dia ngasih makan peliharaan mereka dulu. Akhirnya anak ini nganterin makanan untuk peliharaan mereka nih yang ada di ruang bawah tanah. Di situ ada anjing ini nih. Dan anjingnya diajakin keluar dari ruangan itu. Ternyata guys, makanan itu bukan untuk anjing tadi, tapi untuk si nenek ini. Tahun demi tahun berlalu, si anak tadi udah tumbuh dewasa. Dan dia belajar dari orang tuanya dulu nih. Ayah ibunya yang udah tua dan gak berguna, dia masukin di kandang. Persis kayak yang dilakuin orang tuanya ke neneknya dulu. Wanita tua ini lagi jalan sendirian dan tiba-tiba aja dia jatuh pingsan. Pas sadar, dia udah ada di rumah seorang cewek yang manggil-manggil dia ibu. Cewek itu kelihatannya sayang sih sama dia, tapi dia nggak kenal itu siapa. Di malam hari, akhirnya wanita tua ini mutusin buat kabur. Dia pergi diem-diem pas cewek aneh itu masih tertidur. Tapi tiba-tiba aja, cewek itu sadar dan nggak ngebolehin dia pergi. Wanita tua itu akhirnya nusuk si cewek yang nggak dia kenal ini pakai payung. Dan bapak ini yang baru datang langsung kaget lihat apa yang terjadi. Karena mereka bertiga ternyata beneran keluarga guys. Sayangnya ibu ini tuh pikun, makanya dia nggak inget sama sekali tentang keluarganya. Kak, beliin aku baju baru
udang. Kan itu kamu pakai baju, Dek. Ini udah lama kak, udah kusam. Teman-teman juga ngeledekin aku. Kasihan Mio. Ya udah kakak belikan ya, Dek. Gimana caranya cari uang ya? Oh iya, aku ada ide. Masih kecil sudah cari uang. Sepertinya keadaannya lagi sulit. Like dan subscribe untuk bantu Yuta. Sangat menghibur. Ini untuk adik. Makasih kak, semoga rezekinya bertambah. Mio, ini Dek baju barunya. Wah, beneran kak? Yeay, makasih kak. Aku suka banget bajunya. Hei kau, pergi dari sini. Ini tanahku. Kau tidak berhak untuk tinggal di sini. Kaulah yang seharusnya pergi dari sini. Ini tanah kami. Dan kami tidak takut akan ancaman dan senjatamu. Karena kami ada Allah. Jika kau tidak pergi dari sini, kau akan kuhabisi dan akan ikut keluarga kau ke neraka. Astagfirullahaladzim. Kalianlah yang akan masuk neraka dan akan meminta ampun kepada Allah. Lantang sekali mulut kau. Kita lihat saja siapa yang masuk surga atau neraka. Apa yang terjadi? Assalamualaikum saudaraku, aku dari Indonesia. Rambut mama jadi putih. Ini tidak masalah. Berapa semuanya? 100.000. Hah? Kenapa pakai pengeras suara? Nenek-nenek kan sulit mendengar. Aku bukan nenek-nenek. Tapi kan rambutnya putih. Apa salahnya rambut putih? Nenek kok antar nyebrang ya? Aku bukan nenek-nenek. Jangan bawa mama lagi. Sudah ku bilang. Tapi rambutmu putih. Halo nenek cantik. Hah? Mau nggak sama kakek? Jadi istri kakek ya, nenek cantik. Aku tidak mau. Mau kemana cintaku? Aku masih punya suami. Mama, Haina pergi ke rumah temannya. Tunggu. Sebelum pergi bersihkan kamarmu sekarang. Iya. Sudah selesai. Belum. Cucikan piring. Sekarang. Iya, Lebih cepat. Iya, Makan dulu sebelum berangkat. Iya, sudah habis. Tunggu. Tidur siang dulu. Iya, Haina pergi. Sudah malam. Ya, udah malam. Nggak bisa bermain deh. Cara ini aja. Hah? Jadi pagi. Haina pergi bermain. Ini kan dunia Sakura. Udah, sampai sini aja. Aku malu. Teman-teman, lihat itu si botak. Udah gede, masih dianterin mama. Aneh. Aku mau pulang aja. Kenapa? Malu, diajak terus sama mereka. Hei, kalian, ada masalah apa sama anak saya? Gak ada kok. Terus kenapa kalian mengejek dia? Soalnya dia botak. Cepat duduk kalian semua. Awas saja kalau kalian masih berani mengejek anak saya. Iya enggak. Syukurin tuh, jadi pada botak kan? Adik kakak ini sedang menunggu mamahnya pulang sambil menahan lapar. Ma, kakak udah lapar, Ma. Ya, adek juga udah lapar ini, Ma. Kalian main petak umpet aja dulu, Mamah mau masak. Mereka pun main petak umpet sambil menunggu mamahnya masak. Kemana si adek? Biasanya ngumpet di sini. Anak-anak, makanan sudah siap. Si kakak pun lari menghampiri karena udah lapar banget. Daging apa ini, Ma? Ini daging sapi, silahkan makan, Nak. Sebenarnya pas si adek dan si kakak main petak umpet, si adek dibekam si mama sampai pingsan. Lalu si adek dipanggang sampai matang lalu disajikan jadi makanan. Jadi yang dimakan si kakak sebenarnya adalah daging si adek.